Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast MTS Banding Channel di program podcast Mimbar. Di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Jadi pengawas kita semua ini. Selamat datang Yai Ulil Albab. Nama lengkapnya Abdullah Ulil Albab. Abdullah Ulil Albab. Kalau saya kan Muhammad Ulil Arham. Oh gitu ya. Jadi sama. kita di sini double U, Pak. Iya double U. Pak Ulil. Ya. Asli saya dari Beji desanya di Jenu. Oh, Beji. Ya, Jenu. Jadi tadi berhubung lewat di Senori ini terpaksa saya begal ini, Pak. Oh gitu ya. Justru saya sangat senang sekali ini ya karena ini termasuk wilayah binaan saya dan saya sangat bangga karena ada inovasi yang luar biasa seperti ini. Kesan pertama masuk studio tadi gimana, Pak Ulil? Ya pertama saya sebetulnya sebelum masuk ke studio saya diberi informasi oleh Bapak Kepala Madrasah. Iya. Langsung spontan saya alhamdulillah ini berarti terobosan inovasi yang luar biasa. Siap. Karena sebuah tuntutan bahwasanya mindset kita harus dirubah. Jadi karena cara penyajian kita kan ibaratnya sebagai lembaga ini kan kita sebagai ownernya kita punya customer lah. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang prima kepada customer kita. Salah satunya adalah media podcast ini. Siap. Jadi ini podcast ini adalah media informasi khusus bagi mungkin kan ada beberapa kalau bahasa Pak Ulil tadi kan customer yang mungkin bisa melihat secara profiling MTS Banding bisa dilihat dari YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Nah, TikTok ini kita baru mau bikin. Oh gitu ya. Baru mau bikin. Oh ya harus ya. Kita ikut saja ya. Perkembangan era digital ini menuntut kita untuk selalu berinovasi. Siap. Tapi sebelumnya kita harus lebih tahu dulu mendalam tentang Pak Ulil ini. Oh gitu, Karena kalau mungkin saya pribadi nggak asing. Mungkin bagi sahabat-sahabat mimbar mungkin sedikit gak asing ini kok ada Pak Ulil tapi kok beda wujud kan bahaya ini. Pak Ulil ini sebagai pengawas madrasah ini sejak tahun berapa, Pak? Oh ya. Begini, kami ya atau saya ini awal mula tidak asing dengan dunia pendidikan karena memang saya mulanya dulu juga sebagai guru dan sama dengan jenengan bahkan sampai sekarang juga guru. Guru di mana, Pak? Guru di Madrasah Sanawiyah di Jenu sana itu. Di Beji sana. Iya. Dan memang tugas guru ini sangat melekat terus-menerus. Ya, artinya ketika yang bersangkutan diberi tugas tambahan apapun, guru itu masih melekat. Ya, artinya kepala madrasah saya juga pernah ya kurang lebih 2 periode. Dan kepala madrasah itu juga sama sih ada guru. Dan sekarang pun saya diberi amanat ya terutama ini dari instansi Kementerian Agama Tuban. Saya sejak tahun 2016. Tepatnya di bulan November 1 November kami dialih tugaskan dari kepala madrasah ke pengawas madrasah tingkat MTS dan aliyah sebetulnya begitu. MTS dan aliyah sesuai dengan SK yang berbunyi dari Kanwil Provinsi Jawa Timur. Berarti sudah kira-kira 6 tahunan. Ya kurang lebih 6 tahunan lah. Lalu untuk menjadi seorang pengawas ini apa saja, Pak, syaratnya? Ini kok pengen jadi pengawas? Oh jenengan itu sudah tampaknya sudah sangat memungkinkan ini. Kok penak ngawasi kita? Pakai ngawasi gitu ya. Iya. Jadi memang dulu itu syarat menjadi pengawas itu satu antara lain sudah pernah menjadi kepala madrasah. Artinya dia sudah memiliki pengalaman di bidang manajerial. Karena tugas pengawas itu adalah ada 2 yang pokok itu manajerial dan akademik atau pembelajaran. Itu terdaftar sebagai kepala di sistem atau hanya sebatas Bukan. SK? Jadi ketika kami untuk ke jenjang pengawas atau dialokasikan itu kami pertama adalah melalui asesmen. Jadi ada asesmen penilaian pertama dari Kabupaten Tuban administratif ya. Kemudian seluruh dokumen itu kita dikirim ke Kanwil. Kemudian ada asesmen, yang bersifat tulis dan ada wawancara.
Setelah dari asesmen itu kemudian muncul skor. Ketika sudah mencapai skor di ambang di ambang istilahnya itu ambang aman. Atau apa istilahnya itu, kalau tinggi ya, kalau anak-anak UKKM tuntas itu kemudian kami diklat calon pengawas. Itu belum pengawas, masih calon pengawas, kurang lebih 162 jam 162 jam tatap muka hari itu ya, kurang lebih 2 minggu. Ya lumayan. Ninggal istri 2 minggu itu juga gawat itu. Oh iya gawat. Ya. Untungnya kok ada media visi itu ya. Iya, sehingga kita ya bisa lah ya untuk sekedar itu. Jadi untuk yang pengawas ini khusus PNS ya, khusus PNS. Memang di regulasinya itu seperti itu. Jadi Pak Ulil dulu PNS dulu, baru kemudian kepala madrasah, kemudian tapi tetap guru Mas sampai sekarang. Ya, ini kan juga menjadi pemantik semangat untuk sahabat-sahabat guru yang punya referensi, punya cita-cita menjadi seorang pengawas kan bisa belajar dengan Pak Uli. Iya, nanti kita sharing aja lah. Kayaknya juga dalam waktu dekat ini Pak Muntaha juga ikut mengikuti jejak gitu ya. Iya. Itu memang saya support karena saya tahu MTS Islamiyah Bani ini kami sangat bangga sekali. Apalagi kemarin juga kita sudah melewati akreditasi dengan nilai A unggul, itu sudah istihad berdarah-darah itu kalau kita bahas luar biasa seperti itu. Keringatnya jagung-jagung. Iya. Dan dengan kepala madrasah yang sangat empower, ya Nur Khalis ya, dan juga teman-teman yang lain tentunya. Dan saya memandang ada sosok, ada salah guru sini yang kelihatannya menjadi figur. Menjadi figur untuk, karena memang sangat butuh kekurangan di Kabupaten Tuban itu, memang pengawas ini kurang, harus ada regenerasi. Maka Muntaha saya rekom untuk mengikuti asesmen kemarin itu memang jenengan yang itu ya koordinasi dengan Pak. Karena kebetulan di wilayah kami, di wilayah Senor ini kami rekom, kemudian kemarin alhamdulillah sudah masuk. Tinggal menunggu tahapan-tahapannya aja. Tinggal menunggu waktu. Oh iya. Pak, nunggu waktu. Iya. Ini Pak, kita detail dulu terkait pengawas nih. Karena tiap kali kegiatan kemadrasahan, tidak hanya di MTS Banin saja, di MTS yang lain pun juga sangat kaitannya koyo supervisi, lalu apalagi Pak kegiatannya. Kayak tadi ini di MTS Banin. Tadi ini adalah monitoring dan evaluasi guru-guru yang sudah tersertifikasi. Jadi Pak Ulil itu. Jadi nilai guru sertifikasi dinilai. Wah ini kurang bener, ini harus diperbaiki. Enak tenan jadi Pak Ulil. Itu katanya pengawas itu gentine malaikat. Iya. Nah, tugas yang lebih spesifik Pak Ulil. Karena tiap kali kegiatan kemadrasahan itu pasti ada Pak Ulil gitu loh. Iya, memang begitu. Kami di lembaga itu merupakan bagian dari madrasah ini. Bagian di madrasah di mana wilayah itu. Sehingga kami juga memiliki tanggung jawab. Ya apa madrasah iki semakin tahun semakin bagus, semakin diminati, alumninya lulusannya semakin bagus. Nah, begitu. Jadi tidak hanya sekedar dulu memang ada mindset pengawas itu penilik, mau tilik-tilik tok. Ya, sekarang tidak. Jadi pengawas madrasah ini lebih profesional. Dan itu sendiri kami terus masih di-upgrade Mas. Jadi setiap 1 tahun sekali itu kami ada pelatihan-pelatihan untuk mengupgrade informasi-informasi terbaru. Sehingga piye Mas jangan di pengawas sampai kalah kalau diawasi toh. Jadi kalau saya menyimpulkan, jadi seorang pengawas ini sudah levelnya itu sudah bukan hanya sekedar mendampingi dan lain, tapi juga menjadi sosok saudara bagi lembaga. Betul sekali. Jadi nono apa-apa Pak Ulil niki kok ini. Oh iya. Masuk juga itu. Penak jadi kan. Iya, sehingga nek ono koncone hajat ono anjing ya udah. Contohnya gitu ya. Pernah enggak Pak pengalaman ketika menjadi seorang pengawas, ada lembaga-lembaga yang coro mono iku, kita tidak usah menyebut lembaganya ya. Betul. Yang tidak sesuai dengan apa yang jenengan cita-citakan bahasanya, harapkan.
Memang ya kami ini ada di beberapa wilayah di Kabupaten Tuban ya. Memang madrasah ya, saat itu memang ada gridnya Mas. Ada madrasah yang gridnya itu memang di level 1 atau grid A, ada yang di grid B, bahkan ada yang grid C. Dan kami tentunya dengan karakteristik masing-masing lembaga ini sikap kita juga berbeda. Kalau saya di Senori, kalau saya di MTS BAN ini ya kayak naik mobil gitu yang sudah venturer gitu ya. Saya sak dulu venturer yang kate somai dhewe. Iya, kate somai dhewe gitu ya. Jadi cuma corot dijak mlaku cepet no, ayo. Nah, gitu. Ayo begitu. Kepala madrasah semangat sekali. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada lembaga-lembaga yang masih akan berkembang, akan menuju maju. Nah, ini juga kita ada penanganan khusus, pengawalan khusus. Iya, ada pengawalan khusus. Makanya ada pengawasan khusus terhadap lembaga yang memang butuh sentuhan khusus. Kalau gini Pak, misal ada lembaga yang dengan pacu ternyata tidak mau lambat. Itu kaitannya dengan mungkin secara administrasi kita tahulah aturannya ya, ketika lembaga ini kalau jumlah murid itu tidak sesuai dengan aturan, semisal secara aturan kan jumlah murid berapa, ternyata yang hanya di lembaga itu hanya ada 5 semisal. Itu kan tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan aturan juga. Pernah ndak ada lembaga yang bahasanya itu wah ini muridnya saya gak iso berkembang Pak, ini gimana, terus solusi dari jenengan tadi sudah saya jalankan tapi masih saya tidak berkembang misalnya. Ya, ada seperti itu. Ya. Tapi kami ya tetap telaten, tidak bosan-bosan. Memang tadi seperti tadi yang baru saja pembinaan tadi dengan kepala madrasah di Senori itu kami sampaikan ini kan masanya PPDB. Iya. Nah, ini memang butuh trik-trik khusus ya. Dan trik-trik khusus itu ada yang tidak bisa instan, ada yang tidak instan, itu proses lama. Tadi saya katakan, saya menganggap kenapa wali santri, wali murid kita sebagai customer kita, anak-anak kelas 3 atau kelas 9 yang sekarang itu yang akan keluar itu menjadi alumni itu merupakan aset kita, karena mereka akan orang-orang, anak-anak yang fresh keluar, yang memiliki memori yang terakhir. Ya. Makanya pelayanan primalah yang paling utama yang harus kita kedepankan di sini. Sehingga dia ketika keluar terkesan dengan MTS kita begini. Pokoknya kalau pelayanan apa saja jangan sampai mereka terbalik kanan. Harus tuntas saat itu juga. Iya, begitu. Lalu wilayah pengawasan jenengan selain di Senori di mana? Saya di Merak, di Pelumpang, dan di Bancar. Itu seluruh lembaga yang ada di kecamatan berikut. Iya, MTS kebetulan ada di kecamatan. Jenengan menjadi pengawas itu di Senori khususnya di MTS BAN itu sejak tahun berapa? Sejak tahun 2015. Oke, sejak tahun 2015 Pak Ulil. Mungkin itu ketika kepalanya dulu itu Pak Yai Khalil. Pak Yai Khalil. Ya, masih Pak Yai Khalil. Pak Yai Khalil sampai 2018 kalau enggak salah itu. Lalu diganti oleh Pak Khusus. Selama proses perkembangan MTS Banin mulai dari tahun 2015 itu ya. Sampai tahun 2020. Iya. Piye iki, Pak? Alhamdulillah perkembangannya dinamis, Mas. Alhamdulillah tidak menurun. Dan saya masih juga tidak stagnan, tapi naik gradenya sedikit demi sedikit. Ya, saya dari jumlah siswa, kemudian dari para alumninya dan prestasi yang sudah diraih. Ya, alhamdulillah itu. Ya, karena kita memungkiri ya, Senori ini kan kota santri. Betul. Pusatnya ya di sini nih, di area Jatisari sini menurut saya itu. Dan pusat kota, pusat pemerintahan dan pusatnya ilmu di sini. Jadi kalau ke Senori rasanya itu adem ya. Para masayah itu kayaknya itu nek mlebu kene panas wae to. Iya. Makanya saya ketika begitu kendaraan saya masuk di Senori, saya langsung Fatihah. Saya tawasul kepada auliya hadhil qaryah. Bahkan saya setiap memulai pembinaan saya juga Fatihah, karena hakikatnya kita sekarang yang ada ini loh ya. Itu penerus beliau. Para muasis, mutabariat itu yang luar biasa. Jadi kalau masuk Senori itu enggak khawatir overhead. Lalu karena
dinamis Pak ya. Artinya dari kesimpulan jenengan ketika diberikan tugas untuk mengawasi MTS Banin dari 2015 sampai 2022 ini mengalami sebuah peningkatan. Nah, peningkatan ini kan salah satunya spesifik apa Pak? Ya dari bidang akademik ya. Contohnya ini kemarin juga banyak anak-anak yang sudah meraih ya perlombaan event-event skala provinsi. Iya, provinsi juga banyak yang kiroah itu siapa kemarin saya juga lupa, itu juga provinsi juga. Kemudian non akademis dalam bidang olahraga ya, baik di level kecamatan dan sebagainya itu juga banyak. Pokoknya selalu ya Allah luar biasa. Tapi selain itu Pak, yang paling berkesan di MTS Banin karena kan panjang jenengan ini di MTS Banin. Saya di sini itu sangat tersanjung keramahannya Mas. Keramahannya begitu di sini langsung disambut luar biasa. Senang dengan istilahnya nyemanaknya dulur. Pak Kholi sak keruna itu nyeman. Karena Yon sewu, kadang saya ketika ada tugas luar dan sebagainya itu, teman-teman dari sini itu kerso ke rumah saya. Saya posisi sedang di rumah. Gimana kalau ke rumah saya sambil ngobrol ngopi, datang ke sana. Baru aja yang kemarin Pak Zen sama Pak siapa satunya, yang Pak Towi, satunya lagi Pak Safi. Iya, kayak hampir iya Pak Safi. Hampir semuanya. Pak Jaya juga pernah sering ke sana. Pak Kholis juga sering. Kulo sing dereng nate. Oh gitu ya. Oh ya monggo. Iya. Jadi itu Mas luar biasa keramahannya, nyemanaknya. Ini juga kita butuh saran yang dari Pak Ulil karena proses ya benar tadi dinamis, setiap tahun itu zaman itu berganti. Betul. Biar eksistensi MTS Banin ini tetap meningkat Pak. Iya. Yang pertama, biar MTS Banin ini eksistensi insya Allah ila yaumil qiyamah. Amin. Ya. Karena ini merupakan salah satu ladang perjuangan kita di bidang pendidikan. Yang pertama itu jangan pernah kita keluar dari rel muasis kita. Siap. Muasis kita mendirikan ini itu memiliki tujuan, memiliki harapan. Nah, otomatis ketika beliau sudah tidak ada itu, sudah tidak ada, ini generasi berikutnya termasuk jenengan ini. Akhirnya jadi kamat jenengan besok ini lah. Ini harus lo bisa jadi kamat jenengan. Lah Pak Kholi saya ini kan akhirnya kan rotasi pergantian ya. Itu harus tetap ngugemi gitu. Ngugemi para muassis harus menjaga semangat. Oh betul ya, ngugemi marwahnya pendirinya itu. Karena adanya lembaga itu keluar relnya dari para pendirinya. Ibaratnya orang gitu ya, jenengan kan sudah meletak dasarkan sesuatu. Harapannya jenengan ke depan, meskipun jenengan sudah sinarin tidak ada, tapi kan jenengan masih tahu hakikatnya itu. Kalau apa yang dulu dirintis itu sudah tidak sesuai dengan harapannya, otomatis kan abai mereka. Nah, gitu. Itu yang mengkhawatirkan yang pertama. Yang kedua, terus kita kembangkan ini lintas sektoral. Kita kerjasama dengan stakeholder. Kita tidak pandang bulu. Kita tidak anti dengan kekinian. Artinya para alumni yang ada di MTS ini tidak harus semuanya harus di pondok salaf. Harus di sekolah-sekolah umum tidak apa-apa. Sudah memiliki basic dari sini sehingga nanti kedepannya Menteri Keuangannya siapa Sri Mulyani dipegang dari MTS ini kan bagus. Malah Menteri Pendidikannya alumni dari harus berdiaspora. Betul, luar biasa. Kalau bahasa Pak Kholis dulu itu madrasah multidisipliner. Wah, multidisipliner ya, multi talent menurutnya. Seperti itu. Ada lagi Pak? Ya, dan tentunya ya kita tidak menafikan kita harus kompak secara internal ya tentunya, dan tentunya harus ada upaya-upaya mujahadah yang khusus. Saya tidak meragukan untuk itu ya seperti itu. Siap ya. Karena ini momentum PPDB. Nah ini cocok sekali. Iya. Jadi harus mempromosikan ini. Wajib ini. Wajib ini. Ya. Jadi PPDB yang ada di MTS Banin ada yang via online kan, sudah ada kita bagi juga, ada langsung ke sini juga diterima offline ya. Ya kita harapkan
seluruh masyarakat yang sudah mengetahui atau belum mengetahui profil daripada MTS Islamiyah Banan ini bisa kita ketahui dari media-media online maupun yang lainnya, YouTube dan sebagainya, tentunya dengan brosur-brosur yang sudah luar biasa sampai berapa ini. Enggak kehitung Pak. Iya, madrasah unggulan Wiyata Adiwiyata gitu. Kemudian religius, pondok pesantren berbasis teknologi, berprestasi, sekolah berkarakter, sudah jelas, ada jurnalistik, bahkan ada English dan Arabic language ya. Nah, ini tinggal nanti putra-putri panjenengan ketika sudah menjadi bagian dari MTS Banin ini akan mengembangkan kemampuannya dan minatnya, sehingga diharapkan kompetensi mereka untuk lebih lanjut menjadi generasi Islami yang unggul, berprestasi, insya Allah. Amin. Bisa diharapkan. Ya, Pak. Terakhir Pak, ini kan kamera jenengan ini. Oh ya. Nah, ke sahabat-sahabat penonton mimbar ini. Ya. Maksudnya disemangati malih harus daftar. Oh lah. Oh iya. Ini mimbar podcast gitu. Ya, mimbar ini Pak. Oh ya. Podcast mimbar. Media informasi MTS Islamiyah Banin Sunnatul Nur. Podcast mimbar. Nah, ayo bersama-sama putra-putri panjenengan yang saat ini duduk di kelas 6 baik MI Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar atau yang sederajat, lanjutkan ya di MTS Islamiyah Banin Senori. Nah, dengan demikian insya Allah putra-putri panjenengan, putra panjenengan akan ditempa sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang sudah disajikan oleh MTS Islamiyah Banin yang luar biasa. Kata sip. Terima kasih ya. Ini lecutan semangat dari Pak Ulil luar biasa. Harus. Jadi aku tambah semangat Pak jadi host ngenten iki. Iya. Tapi Jose ya. Jangan lupa harus ngopi. Iya, gak ono kopi ini. Iya ya Mas. Iya. Terima kasih Pak Ulil karena keterbatasan waktu, padatnya agenda Pak Ulil ini seneng kiai kata jadwal. Boten. Wah, wis guru ngoten mawon kula lagi. Nah, terima kasih Pak Ulil atas kedatangan, tapi jangan sampai salah menyebut nama. Ya. Pak Ulil Arham itu saya, kalau Pak Ulil Albab itu beliau. Undang podo-podo Ulile wis tak kurus tak ilmu. Iya. Nggih, matur suwun Pak Ulil. Terima kasih Mas. Nggih, ngapunten ingkang kathah. Nggih. Saya tak lanjut tugas. Siap. Terima kasih sahabat, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.